019-14. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiometri. Yang pertama, pengertian, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah sosiometri. Yang pertama yaitu tujuan. Sosiometri itu adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Atau sosiometri juga dapat diartikan sebagai metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai 10-50 orang berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Dan selanjutnya itu tugas sosiometri. Dengan mempelajari data sosiometri, seorang konselor dapat mendapatkan yang pertama, menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri terhadap suatu kelompok. Nah, yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang dialami oleh individu tertentu. Yang keempat, merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat sosiometri. Manfaat sosiometri yang pertama yaitu memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam satu kelasnya. Yang kedua, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Yang ketiga, mempelajari akibat-akibat praktik sekolah terhadap hubungan sosial dengan kalangan siswa. Selanjutnya, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Dan yang terakhir yaitu menemukan norma-norma pergaulan antara siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam sosiometri. Sosiometri itu dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu sosiometri tipe nominatif. Yang kedua, sosiometri tipe skala bertingkat. Dan yang ketiga yaitu sosiometri tipe siapa dia. Nah, yang pertama tadi sosiometri tipe nominatif. Maksudnya di sini yaitu siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk bisa diajak atau melakukan suatu aktivitas tertentu, atau siapa kawannya dalam suatu pola hubungan tertentu. Contoh-contoh pertanyaan di sosiometri tipe nominatif ini antara lain yang pertama, dengan siapakah Anda duduk sebangku di dalam kelas, atau dengan siapakah Anda senang bermain, siapakah kawan terbaik Anda, dan dengan siapakah Anda senang bekerja sama. Yang kedua yaitu sosiometri tipe skala bertingkat. Dalam tipe ini sejumlah yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Yang ketiga yaitu sosiometri tipe siapa dia. Contoh-contoh pertanyaannya di dalam tipe sosiometri siapa dia ini yaitu dalam keadaan kelas ini ada teman yang hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Nah, teman kita itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, misalnya siapa teman yang paling bisa membuat kamu marah tapi kamu tidak melakukan kemarahan kembali terhadap temanmu tersebut, atau dan sebagainya. Data sosiometri. Yang pertama interaksi sosial, yang kedua kontak sosial, dan yang ketiga tingkah laku sosial. Nah,
Data yang terkumpul itu merupakan hasil dari upaya kegiatan instrumentasi pengelompokan. Yang pertama itu data pribadi, data yang diambil secara perseorangan, tidak terpisah dan berkelanjutan. Dan yang kedua data kelompok, data yang menyangkut aspek tertentu dari setiap kelompok atau kelas tentang hasil belajar sosiometri. Yang ketiga itu data umum, data yang bukan berasal dari data siswa maupun kelompok, tetapi data luar kelompok atau informasi pendidikan, jabatan, lingkungan, dan sosial budaya. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah sosiometri. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Di sini kita menentukan kelompok siswa yang diselidiki dan memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri dan mempersiapkan angket sosiometri. Dan yang kedua itu tahap pelaksanaan. Di sini kita membagikan dan mengisi angket sosiometri dan mengumpulkan kembali memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar. Dan ketiga itu tahap pengolahan, atau di sini kita memeriksa hasil angket yang diisi oleh siswa dan mengolah data sosiometri dengan cara menganalisis indeks, menyusun tabel tabulasi atau membuat sosiogram. Nah, di sini selanjutnya kelebihan dan kelemahan sosiometri. Yang pertama itu kelebihan, yaitu kita dapat mengetahui hubungan sosial antara siswa dengan individu atau siswa yang lainnya. Dan kedua, meningkatkan hubungan sosial antara siswa. Dan ketiga, di sini siswa dapat menempatkan hubungannya dengan kelompok siapa yang dia dengan dirinya itu sesuai. Dan selanjutnya menemukan siswa mana yang mempunyai masalah penyesuaian diri dengan kelompoknya. Dan di sini kita juga dapat membantu meningkatkan partisipasi sosial antara siswa dengan penerimaan sosialnya. Dan di sini kita dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam pergaulan yang sedang dialami. Yang terakhir yaitu kelemahan sosiometri. Kelemahan sosiometri yang pertama yaitu kita sangat sulit dijamin kerahasiaannya karena siswa cenderung saling menanyai terhadap pilihannya sendiri. Dan yang kedua, siswa memilih bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa dia akan paling berhasil dalam melakukan sebuah pekerjaan, tetapi di sini siswa merasakan atas dasar rasa simpati dan antipati. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Selamat siang. Terima kasih.